Selamat datang kembali nih di podcast RRI Jambi Inspirasi Indonesia. Ya tentunya tempat ngobrol santai soal anak muda dan juga yang mau ikut menjaga dan mengembangkan budaya lokal. Karena tentunya ya setiap budaya punya cerita dan setiap cerita itu butuh penerus. Dan di podcast kali ini Sobat RRI, kita bakal ngobrol soal anak muda dan kiprahnya di budaya lokal. Dan kita juga udah kedatangan nih, ada Bang Dia Ulhak Al-Munawa ya, selaku Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Jambi Kota Seberang. Dan juga ada Abang M. Rifko Asomi selaku Bendahara FKMJ Kota Seberang. Benar. FKMJ Kota Seberang ya Bang ya? FKMJKS Kak. FKMJKS. MJKS. Ya, Oh gitu. Tapi ini beda ya Bang ya sama FKMJ Kota Jambi? beda. Beda ya? Beda. Bedanya itu terbentuknya dari yang Kota Jambi dulu atau gimana nih? Ini FKMJKS nih berdirinya tahun 1986. Mhm. Nah, itu pada masa itu ada pendiri dari Kampung Tengah, orang pendirinya kan, Mhm. warga-warga mahasiswa-mahasiswa dari daerah seberang 11 kecamatan itu. FKMJKS ini dia itu terkhusus untuk 11 kelurahan, 2 kecamatan Di seberang. di seberang, Danau Teluk dan Pelayangan. Itu untuk supaya mahasiswa yang ada di Jambi Kota Seberang itu untuk mensosialisasikan ke anak siswa-siswa untuk berkuliah. Oh gitu. Ya, fungsinya FKMJKS itu untuk supaya biar ada penerusnya untuk berkuliah kan. Jadi Mengajak minat mereka mengajak gitu minat ya. mereka bersosialisasi ke SMA-SMA kan untuk berkuliah mereka. Oh, jadi FKMJS Seberang ini itu diikuti seluruhnya itu anggotanya anak-anak dari seberang? Anak-anak dari Nah, seberang. Oke. Jadi seberang juga terdiri dari 2 kecamatan kan. Seberang itu masuk wilayah kota kan. Ya. Jadi ada kecamatan Danau Teluk dan Pelayangan. Jadi mahasiswa yang berasal dari kelurahan, ini kelurahan di Danau Teluk ada 5 kelurahan Kak. Di Pelayangan ada 6 kelurahan. Jadi setiap kelurahan itu ada perwakilan atau mahasiswa yang berkuliah baik di kampus di Jambi maupun Di luar kota. luar daerah Jambi. Bahkan di luar negeri ada juga Kak. Jadi wadah FKMJKS ini menyatu agar supaya mahasiswa seberang ini yang pertama saling mengenal. Yang kedua merubah karakter bahwasanya masyarakat seberang itu banyak yang menjadi mahasiswa. Orang-orang dulu kan pikirannya bahwasanya di Jambi Kota Seberang itu kan tempat daerah tertinggal Kak. Jadi jarang anak muda jadi mahasiswa. Jadi adanya perkumpulan ini membangkit dan merubah Jambi Kota Seberang Kak. Sehingga pendiri FKM sekarang ini bisa dikatakan wakil rektor Universitas Islam Sultan Taha itu dari alumni FKM juga Kak. Oh gitu. Tapi seluruh anggotanya itu merupakan mahasiswa? Mahasiswa Kak. Jadi untuk kami itu ada namanya penerimaan mahasiswa baru atau disebut talam Kak. Jadi agenda malam keakraban di setiap penerimaan mahasiswa baru ini di kisaran bulan 8 atau 9 Kak. Jadi mahasiswa yang misalnya angkatan 25 kemarin kan itu kami sebelumnya kami ada sosialisasi namanya Kak. Kegiatan kami itu kan sosialisasi bagaimana kita orang Seberang ingin masuk di perguruan tinggi. Jadi bagaimana mencari beasiswa itu tugas kami sebagai mahasiswa yang ada di dalam forum itu Kak. Oh, jadi forum ini juga membantu mahasiswa mencari beasiswa juga gitu Iya ya? benar. Tapi kalau dari background-nya sendiri nih, abang-abang saat ini kesibukannya apa nih? Masih kuliah atau udah selesai? Kalau untuk saya itu baru selesai kemarin Kak. Karena saya ngerja target juga kan, harus selesaikan kuliah baru organisasi kan. Kemarin saya selesaikan kuliah dulu. Itu dari Agustus kemarin kan sudah wisudanya. Habis itu ini masih ada jabatan kan. Jabatan masih 4 bulan 5 bulan lagi mau penggantian kan. Nah, penggantian itu untuk sekarang ini kesibukannya masih organisasi lah terus. Itu masa jabatannya berapa lama tuh? 2 tahun, selama 2 tahun. tahun. Ya. Ini udah hampir setahun 6 bulan kan.
Oke, kalau Abang Rifko. Rifko sendiri? Kalau saya kebetulan masih kuliah, Kak. Heeh. Masih menjadi mahasiswa nih, Mahasiswa gitu ya? mahasiswa Di mana nih? di Universitas Jambi, Kak. Fakultas apa? Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Oh, FKIP. Berarti, Abang sendiri ya, walaupun udah selesai kuliah, tapi masih tetap bisa ikut organisasi FKMJS ini sendiri? Sebenarnya itu tidak ada batas, Kak, Heeh. untuk misalnya semisal kita sudah Harus tamat, mahasiswa, itu iya nggak harus harus mahasiswa. Setelah kita menjabat itu, kapan pun kita mau selesai kuliah, itu masih bisa untuk berorganisasi di FKMJKS. Oh, jadi selagi kita masih punya kemauan untuk mengabdi di sana, masih Iya, diperbolehkan masih Iya, gitu ya? diperbolehkan. Iya nih, dan apalagi nih? Dan seharusnya untuk kita selesai sudahlah sudah. Selesai juga Iya, pengabdiannya gitu ya? iya, kita sampai ujung kan lah kan Mhm. masa jabatan kita tadi kan. Iya, tapi kalau dari sudut pandang Abang-abang sendiri nih, kalau saat ini posisi anak muda sendiri itu memandang budaya lokal tuh seperti apa sih? Apalagi untuk di Kota Seberang sendiri, Ya, itu seperti apa nih saat ini? kemungkinan menurut dari saya Kak ya. Mhm, Kalau dari saya untuk di Jambi Kota Seberang itu masih kental akan budayanya Kak, mhm, budaya lokal. Seperti Tengkuluk tadi kan, kami juga mengadakan di FKM ini Festival Serayo Kak, mhm, Semarak Kampung Budaya. Nah jadi FKM ini juga mengangkat isu-isu budaya yang ada di Jambi Kota Seberang dan meneruskan yang ada di Jambi Kota Seberang tadi kan budayanya. Nah, mhm, jadi disitulah kami berproses dan terus melanjutkan budaya-budaya yang ada, Kak. mhm, Untuk anak muda sekarang nih, karena kita sudah globalisasi kan, Kak, masa-masa Gen Z sekarang nih, mungkin budaya lokalnya agak berkurang, Kak. mhm, Karena Karena orang telah mengikuti zaman tadi kan. Tapi sebagai mahasiswa, kami pun sebagai mahasiswa, tetap teguh untuk mempertahankan budaya-budaya yang ada di Jambi Kota Seberang dan ingin mengangkatnya lagi, Kak. oke, Untuk memperkenalkan semua budaya-budaya yang ada di Jambi Kota Seberang. khususnya di Kota Seberang gitu ya? Khususnya terus Kota Seberang kan. Kalau dari Bang Rifka sendiri seperti apa nih? Kalau menurut pandang saya untuk, budaya apa Mhm, yang dikatakan saudara Dia Ulhak tadi itu mhm, benar, Kak. Bahwasanya untuk wilayah Jambi Kota Seberang, alhamdulillahnya dari anak-anak usia kecil sekarang ini, hampir tahu kebudayaan yang ada di Jambi Kota Seberang. Yang mana, kebudayaan ini kan masih terjaga seperti, eee, pakai kain sarung di Jambi Kota mhm, Seberang, terus, makanan tradisionalnya masih ada gitu mhm, kan. Artinya tidak merubah, eee, adanya di era modernisasi ini sehingga anak-anak yang di tingkat sekolah dasar, SMP, SMA itu mengetahui Mas ya, Kak. Jadi kalau kita berbicara dengan Kota Jambi itu kan, mungkin, untuk wilayah Kota Jambi ini kan luas nih, Kak. mhm. Kalau kita bandingkan dengan Seberang itu ada gap atau pisahnya, bahwasanya dari tutur bahasa kita Beda gitu ya? beda ya, Heeh, Heeh. dari penyebutan bahasa, terus kelihatan nih mana orang Seberang, mana orang kota. heeh. Biasanya kan ketika kami main ke Kota Jambi, itu kan berbicara, ngobrol sama teman kan ketahuan juga, abang nih orang Walaupun Seberang dimulai nih. dari bahasa Jambi gitu ya, ujung-ujungnya kelihatan juga logat Iya, Seberang ya? Logat bahasa Seberang. Seberangnya, Heeh, karena di Seberang itu ada memang logat ciri khasnya gitu heeh. kan, Kak. Itu menurut pandangan saya, Kak. Oke. Dan tentunya di saat ini ya, di Bang Rifko bilang tadi nih, Iya, minat dari anak-anak mulai dari anak SD Anak gitu ya, SD. sampai dengan dewasa seperti, mahasiswa gitu ya, untuk minat Heeh. untuk budaya lokal ini sendiri. Tapi kalau menurut kalian nih, kadang kan anak muda ini kalau sejauh ini itu ada, kurangnya daya tarik mereka pada budaya daerahnya sendiri nih. Contohnya aja kayak di sekolah, Heeh. misalnya mereka disuruh nih belajar nyanyi gitu Heeh. kan, disuruh nyanyi daerah gitu kan. Terus mereka nih lebih memilih untuk saat ini mereka lebih memilih untuk tren yang emang di YouTube mungkin mereka dengar kayak lagu Tungtung Tahu Sahur dan lain mereka. sebagainya daripada menyanyikan lagu daerah. Iya, iya. lagu Kalau daerah. dari tanggapan kalian nih seperti apa nih? Kami dari tanggapan saya Kak ya, Mhm, itu dari pengajarannya Kak, cara-cara kita mengajarkan bahwasanya
emang dari atas itu mengajarkan bahwasanya meneruskan terus akan hal budaya yang ada di daerah masing-masing kan. Akan tetapi ketika kita berbicara tentang budaya tadi yang emang orang yang di atas anak-anaknya sudah meninggalkan budaya-budaya yang ada di daerah dia, nah itu sudah tinggal jauh. Jadi untuk di anak SD ke bawah itu tidak ada lagi budaya-budaya yang ada di daerah dia. Karena apa? Karena orang tuanya sudah tidak meninggalkan budaya yang ada kepada dia. Seperti game-game apa Game-game. ya, game yang dimainkan saat sekarang Iya. dan dulu kan itu berbeda ya. Berbeda. Dulu kan ada permainan tradisional lah bola namanya. cengkling, sepatu keliling gitu ya. Kalau sekarang kan udah Mobile Legend, mainan Mobile anak kecil Legend. udah Mobile Legend, app-app dan sebagainya nih. Kalau menurut kalian itu apa ya, di tengah gempuran era digital seperti saat ini, ada game-game seperti itu membawa pengaruh baik atau buruk sih untuk generasi bangsa seterusnya? Untuk menurut saya itu ada plus minusnya, Kak. Apa tuh plus minusnya? Nah, ketika kita sudah bicara tentang kita bermain game di budaya, game budaya yang ada di daerah kita masing-masing kan sama yang game yang zaman sekarang kan. Untuk zaman sekarang itu game itu sudah membuahkan hasil, Kak. Membuahkan hasil seperti uang, mencari uang di dalam game itu bisa kan. Tapi bisa juga menghabiskan uang Wah, kan? tapi juga bisa menghabiskan uang. Itu plus minusnya di game sekarang Bahkan kan. anak SD pun udah tahu top up Top zaman up, sekarang. Betul ya. Nah, tapi untuk game yang dulu itu hanya sekedar untuk hiburan kita. Hiburan ya bermain sama teman-teman, senang-senang bareng-bareng. Itu tidak ada lagi di daerah-daerah sekarang kan. Sekarang nih terfokus untuk HP terus kan. HP kan. Iya. Dan sampai sosialisasi mereka ke masyarakat itu menjadi kurang ya? Iya, menjadi kurang. Karena tuh di rumah terus kan. Iya, benar. Kalau dari Bang Rifko seperti apa nih tanggapannya? Kalau tanggapan saya ya perkembangan di daerah digital ini kan artinya dari mulai aktivitas dari bangun sampai ke tidur itu kan berbeda dari zaman dahulu kan ya. Zaman sekarang ini kan hanya terfokus dengan satu HP kan. Jadi zaman dahulu kan ketika ingin bersosialisasi, ingin bertemu sama teman, itu kan artinya kita harus keluar rumah gitu ya. mengeluarkan energi kan, bisa dikatakan energi yang harus kita keluarkan sehingga kita bisa berjumpa atau bertemu dengan teman-teman yang ada di lingkungan sekitar. Sekarang ini kan lebih simpel sebenarnya Kak. Kita mau main game nih, kita tinggal japrikan aja gitu kan. Tinggal telepon, tinggal masuk kan. Bahkan sampai ke luar negeri bisa kita video call bermain dengan game tadi kan. Artinya perkembangan zaman ini sangat merubah sebenarnya merubah aktivitas sebenarnya Kak. Dari yang dekat bisa menjadi jauh gitu kan. Yang jauh bisa menjadi dekat. Kan Bisa video call tadi kalau kan. dia Kayak dari luar negeri gitu kan. Tadinya kita nggak kenal bisa jadi kenal. Kalau kita di usia SD kan itu palingan kenal tetangga atau saudara atau keluarga teman dekat kan. Sekarang ini kan lebih ke keluarga malah kurang membaur Kak. Adanya media sosial atau game online ini kan. Jadi di saat kumpul keluarga gitu ya, keluarga datang ke rumah, kita asik di dalam kamar sendiri gitu ya. Nggak tahu dunia luar seperti apa. Tapi menurut abang-abang nih, apa aja sih yang membuat anak muda itu bisa kembali cinta untuk budaya lokal dan tertarik tentunya bahwasanya budaya lokal ini emang menjadi identitas gitu ya. Ada nggak sih upaya yang mungkin dari FKMJS ini lakukan untuk menarik daya tarik dari anak muda deh agar lebih tertarik lagi ke budaya lokal? Nah, jadi kami itu ada suatu program, Kak. Dia itu ada program, bukan program sih, tapi kegiatan. Kegiatan yang berbentuk akan budaya. Jadi Festival Serayo, Kak. Festival Serayo itu Semarak Kampung Budaya. Nah, jadi disitulah kami memperkenalkan lagi tentang budaya-budaya yang ada di Jambi Kota Seberang khususnya ya Kak. Jambi Kota Seberang mengangkat isu lagi itu yang seperti bermain game tadi kan, main game cangklung lah,
gasing kayu. Nah, itu kami diperlombakan lagi untuk anak-anak Jadi supaya dikeluarkan lagi iya, game-game dikeluarkan lagi tradisional tadi game ya? tradisional lagi. Supaya anak-anak generasi di bawah kami itu tahu akan budaya kita. Jadi emang dipertahankan budaya-budaya yang ada di Jambi Kota Seberang tersebut. Seperti Tengkulu, kami perlombakan Tengkulu kan. Seperti Tudung Lingkup, nah itu jadikan kami pawai supaya apa? Supaya kenal lagi kan. Ada lagi karena dulu sempat juga itu apa namanya? Memudar lah kan. Nah, jadi kami angkat supaya memperkenalkan lagi budaya-budaya yang ada di Jambi Kota Jadi Seberang. anak-anak kecil tadi lebih kenal Iya. lagi untuk budaya seberang ya? Budaya seberang supaya Mhm. apa? Supaya di hati dia tuh, bagus sih budaya kita kan. Tapi Sebenarnya cuma hanya budaya seberang aja atau emang budaya lokal nih? budaya lokal juga, Mhm. Kak. Oke. Semuanya kami bikin kan dalam Heeh. satu kegiatan itu karena 3 hari 2 malam kami, Kak, bikin Kegiatannya? kegiatannya Itu dilaksanakan di seberang? di seberang di Gentala Arasi, Kak, kemarin kan. Itu semua masyarakat seberang tuh yang Iya, ikuti? semua masyarakat seberang itu kami ajak kan Heeh. supaya apa? Supaya tahu budaya-budaya kita itu emang bagus dan luar biasa untuk mempertahankannya. Tapi respon atau antusias dari anak-anak muda sendiri seperti apa tuh nanggapinnya? Untuk anak muda cukup cukup terhibur, Kak, Mhm. akan budaya itu, Kak. Karena orang itu kami ada perade kan, perade Mhm. budaya. Jadi setiap budaya-budaya budaya yang ada di Jambi Kota Seberang itu diperadekan kan, dijalankan. Nah, jadi pas di setiap dia sampai ke finish itu, melakukan atraksi-atraksi yang dia bikin, Kak. Oh, atraksi budaya juga Atraksi budaya ya? juga Heeh. banyak lah kan. Pokoknya sukalah orang tuh kan Mhm mhm. akan budaya tadi. Jadi membuat mereka tertarik lagi Tertarik lagi. nih untuk budaya lokal. Heeh. Kalau dari Bang Rifka seperti apa nih? Kalau dari saya, kegiatan yang pernah dilakukan FKM lah kan, Mhm. contohnya dalam saya masuk, berada di dalam anggota tersebut, Mhm. ada beberapa kegiatan yang ibaratnya itu memang di kolaborasikan dengan kegiatan sekarang sebenarnya, Mhm. Kak. Kita memperkenalkan kebudayaan itu bisa namanya dengan melakukan pameran. Mhm. Jadi kami FKM JKS pernah berkolaborasi sama komunitas namanya Bayang Puto, Kak. Itu Mhm. melakukan pameran foto, di mana foto-foto rumah seberang, foto-foto makanan khas seberang itu Mhm. difoto semua, Kak, dan dipamerkan, Kak. Sehingga, para fotografer yang mungkin fotografer sekota Jambi ini kan Mhm. kemarin memotret Jambi kota seberang, terus dipamerkan karyanya, diperlihatkan ke masyarakat umum, Kak. Oh, jadi masyarakat umum yang tadinya nggak tahu nih, Iya apa sih tahu, makanan ciri khas dari kota Jambi, Jambi iya gitu kan, heeh. pakaian adat seperti apa jadi tahu gitu ya. jadi tahu. Nah, Tapi ada nggak sih kolaborasi mungkin, dari FKMJS sendiri dengan komunitas atau instansi pemerintah untuk mengenalkan lagi budaya lokal ini kepada generasi muda nih? Kami tuh ada satu ya seringlah sama Disbukpar, Kak, Mhm. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Mhm. Karena kami dulu tuh pernah juga kolaborasi, bukan kolaborasi tapi mereka mengajak. Di Gentala itu ada kegiatan Mhm. pekan museum rasanya, Kak. Nah, itu selalu mengajak kami kan, para mahasiswa ini mengikuti kegiatan rangkaian kegiatan itu kan. Itu mengenalkan budaya-budaya yang ada di Jambi Kota Seberang juga, sudah Mhm. tuh perlombaan, kompangan, Mhm. hadrah, sudah tuh musik, tari. Nah, itu yang ada di instansi apa tuh, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kemarin, Kak. Oke, tapi kalau untuk pengenalannya sendiri nih, kalian ngelakuinnya seperti apa-apa? Dari pameran itu aja atau karena kan sekarang udah banyak nih dari konten Konten kreator, kreator, ya media gitu media. ya yang mengenalkan emang, "Oh ini loh makanan khas Jambi," gitu kan, Heeh, "Ini loh rumah ada Jambi." heeh. Ada nggak sih kegiatan seperti itu? Dan apakah itu cukup membantu nih bagi anak-anak daerah untuk mengenalkan, budaya lokal kepada generasi penerus bangsa tentunya?
Nah, jadi kami itu ada juga seperti setiap kegiatan itu ada selalu Mhm. bikin suatu video, suatu apa tuh karya-karya lah kan Kak. Nah, tapi itu untuk disebarkan di media sosial. Itu ada TikTok FKM JKS juga kan. Jadi itu kami nyebarkannya lewat Oh, TikTok, berarti lewat ada media Instagram, sosialnya ada juga ya? media. Heeh. Jadi lewat TikTok, lewat Instagram, Mhm. kan lewat grup, grup-grup itu untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Jambi Kota Seberang tadi Kak. Seperti makanan, sudah tuh Mhm. pakaian, itu kami videokan kan. Oke, kalau dari Bang Afi gimana? Rifko, Heeh. kalau saya Kak, kalau untuk memperkenalkan Jambi Kota Seberang Kak, jadi kami ini kan dulu anggota FKM ini sekarang ini ada membuka komunitas baru namanya Mhm. Malalar Group Kak. Jadi Malalar Group ini adalah salah satu komunitas yang bergerak di bidang agentur wisata Kak. Tapi di dalam naungan FKMJS? Enggak Kak, beda. Beda. Oh, Itu kan beda. orang-orang FKM JKS yang Heeh. telah Yang telah Eee, lulus, yang yang telah telah demisioner, lulus, demisioner Oh. atau yang telah pernah berkecimpung di FKM Heeh. gitu kan, mengasah skill-nya, melihat dari kegiatan-kegiatan FKM, membentuk komunitas lagi Kak, Heeh. namanya Melala Group tadi, itu, bergerak di bidang wisata Kak. Jadi, udah beberapa kali itu komunitas, bekerja sama dengan Wali Kota Jambi, Wakil Wali Kota Jambi, mendatangkan tamu-tamu ke Mhm. seberang. Jadi, Mhm. dengan adanya komunitas tersebut memperkenal bahwasanya ini sejarah seberang dari pesantren, makam, Mhm. terus rumah adat, sampai ke rumah Batu Ala Kemang, rumah peninggalan Pengiran Wirokusumo, Kak. Sampai ke candi juga? Sampai ke candi ada juga, Kak. Oh, gitu. Dan itu ada tour guide-nya yang memperkenalkan silsilahnya, mungkin ceritanya Iya. seperti apa gitu? Ada, Kak. Oke. Dia termasuk juga Kak Tour di guide-nya dalam. gitu? Tapi itu pelajarinya dari mana? Tahu silsilahnya? Ada nggak sih, yang menjelaskan khusus atau mungkin baca buku dulu deh, sejarah silsilah dari Kalau Jambi itu sendiri? untuk, kayak makam nih, Kak, Heeh. itu kan ada ahli warisnya atau penunggunya. Jadi beliau yang menjelaskan. Kalau yang untuk yang lain itu saya sendiri kadang nggak, karena ini kan karena saya kuliah di kebudayaan Mhm. atau prodi saya itu arkeologi Kak, jadi kan kebudayaan atau merekonstruksi kebudayaan masa lalu kan itu memang kajian kami Kak. Sehingga, saya sebagai warga lokal yang berkuliah di bidang kebudayaan, terus memahami bagaimana kebudayaan Jambi Kota Seberang pada masa lalu dan apa perbedaan dengan masa sekarang Kak. Oh, gitu. Mhm. Dan tentunya udah menguasai ya? Iya, Karena udah dipelajari juga di kampus Iya, nih. iya. Tapi kan. sejauh ini ada nggak sih tantangan yang kalian temui nih, selama mengajak anak muda ini untuk mengenal budaya lokal? Tantangannya tuh malas untuk datang itulah Kak, untuk mengajaknya kan. Mhm. Karena kemarin itu pernah juga mengajak mereka untuk pelatihan, ada pelatihan kan, pelatihan untuk mengajak mereka untuk mengikuti pelatihan Mhm. tersebut kan. Karena mereka ini cukup kesibukannya, mereka ini biasalah anak-anak kuliah kan Kak, Mhm. sibuk-sibuk. Jadi untuk mengajak mereka ini, lewat seminggu sebelum kegiatan. Oh, gitu. Jadi Karena konfirmasi kehadiran dulu konfirmasi nih. kehadiran Heeh. dulu, supaya pas hari H-nya itu emang ada kan, Heeh. untuk mengajak mereka itu sebelum H-min seminggu lah Tapi kan untuk. kadang mereka udah konfirmasi, udah ngisi absen, tapi tahu-tahu pas hari H nggak datang gitu Iya, kan? Kak, Heeh. tidak Nah menepati janji. itu ditekankan lagi kan, Heeh. ini yang ngisi harus Benar-benar datang, datang gitu benar-benar ya? datang, kalau Heeh. nggak usah diisinya gitu kan. Mhm. Nah, akhirnya mereka datang juga untuk mengikuti pelatihan-pelatihan budaya yang ada di Jambi Kota Seberang. Oke. Tapi kalau dari Bang Rifko sendiri ada nggak sih tantangan yang sampai saat ini nih ditemui? Kalau tantangan ya kita terkadang hal-hal yang baik ini susah Kak, kita ngajak Betul. hal-hal yang buruk terkadang mudah gitu Oh, gitu ya. ya? Karena, untuk memperkenalkan budaya ini kan artinya ketika kita kaum muda itu harus mengemas dengan, sedemikian rupanya gitu kan, Mhm. sehingga orang-orang tertarik Kak. Artinya
tantangan yang paling berat itu mengajak orang Kak, untuk saat ini Kak. Karena kesibukan orang kan kita nggak tahu gitu Iya, kan. Apalagi anak muda ya. Apalagi anak muda dengan bahkan kadang saya berpikir kalau zaman dulu kan orang mudah berkumpul, mudah bertemu. Sekarang ini dengan maju teknologi malah susah itu. Apakah itu menjadi PR untuk selanjutnya gitu kan? Malah teknologi menjadi penghambat. Penghambat gitu kan. Artinya kegiatan-kegiatan ini kan yang seharusnya bisa hadir malah nggak bisa karena bermain game tadi bisa jadi kan ya. Artinya kita harus kembali kepada diri masing-masing sebenarnya Kak. Ketika kita ingin ingin mengetahui bagaimana kebudayaan, ingin mencari informasi-informasi tentang sejarah, baik sejarah lokal, sejarah nasional, itu kan artinya dari individu kita masing-masing Kak. Sehingga sekarang ini kan siapa yang ingin tahu dia harus mencari tahu sendiri gitu kan. Artinya informasi itu harus kita kuasai gitu Kak. Atau mungkin rasa ingin tahu dari anak muda terhadap budaya lokal ini yang semakin berkurang gitu ya. Iya benar. Karena kan sekarang ini di tengah gempuran masuknya budaya Budaya asing, asing. apalagi yang semakin canggih seperti saat ini. Jadi mereka ibaratnya budaya lokal nanti dulu lah, kalau bukan pelajaran di sekolah nanti dulu lah gitu ya. Dan sampai saat ini nih peluang terbesar menurut kalian ya, itu dalam mempromosikan budaya lokal ini di era digital tuh ada nggak sih? Kalau menurut saya sih itu mempromosinya kan Kak. Mempromosikannya itu lewat TikTok lah Kak. Karena apa, TikTok ini terlalu mencekam kan Kak, untuk itu bisa 24 jam orang nonton TikTok kan. Live ya? Live-nya kan. Nontonnya pun 24 jam. Termasuklah saya kan nonton TikTok 24 Jadi nggak ada jam. habis untuk scroll-scrollnya gitu. Scroll-scrollnya kan. Tapi untuk hal-hal yang emang positif kan, untuk nengok berita lah tentang apa isi Indonesia ini kan. Nah itulah. Bahkan lebih update di TikTok gitu Iya, ya. bahkan lebih update di TikTok daripada media-media yang ada kan. Media pun sekarang sudah beralih ke TikTok juga untuk memperluaskan jangkauan supaya ini seluruh rakyat nih lihat kan bahwasanya apa yang ada di daerah masing-masing itu terdapat apa aja kan. Kalau dari Menurut Bang Rizko gimana nih ngeliatnya? Kalau saya lebih ke media sosial ini salah satunya. Terus kita selaku warga lokal harus lebih banyak menulis sebenarnya Kak. Lebih artinya ketika kita menuliskan arti karya-karya kita dibaca oleh orang-orang lain sehingga orang-orang lain tertarik dengan kebudayaan kita Kak. Jadi dikemas dengan promosi kata Ulhat tadi dengan media sosial TikTok itu kan menambah keingintahuan orang Kak. Sekarang ini kan konten yang viral itu yang bakal dikulik. Nah, kayak ada beberapa orang yang datang ke Jambi Seberang ini kan, berarti ada baru-baru ini di suasana rumah Jambi Kota Seberang itu viral gitu kan, di konten-konten kreator dari luar, sehingga masyarakat yang bahkan Kota Jambi ini pun mencari tahu informasi Kak. Kadang kan kita masyarakat Kota Jambi ini, Kota Jambi kan, itu kan acu tak acu Kak. Ketika ada Jambi Kota Seberang viral, tempatnya viral, baru tuh Data di mana gitu ya. itu posisi di mana. Selama ini kan ketika tidak ada viral kan tak ingin tahu gitu kan. Padahal dekat rumah gitu ya. Dekat rumah gitu. Jadi FOMO-nya itu ada gitu ya. Jadi mana tempat yang baru di situ yang rame. Apalagi yang viral-viral nih. Tapi tentunya kalau dalam organisasi FKMJS ini sendiri ada nggak sih emang pemanfaatan media sosial deh dalam forumnya untuk mengenalkan budaya lokal ini kepada anak-anak muda apalagi di Kota Seberang sendiri? Mungkin kalau untuk pemanfaatan media itu lebih ke IG tadi lah kan Kak. Tapi kami ini emang terjun door to door kan. Emang memperkenalkannya emang lewat Tatap muka gitu ya. tatap muka Kak. Tapi supaya supaya mereka itu paham akan budaya tadi kan. Bukannya sekedar lewat media-media yang ada lagi kan. Tapi kami emang menjelaskan budaya yang ada di Jambi Kota Seberang tadi Kak. Emang datang ngampiri setiap sekolah sudah tuh setiap pesantren kan, untuk melanjutkan budaya-budaya yang ada di Jambi Kota Seberang. Dan ada nggak sih harapan dari kalian nih terhadap generasi muda Jambi,
terutama soal kecintaannya terhadap budaya lokal ini sendiri? Kalau saya sih harapannya supaya anak muda sekarang di gempuran globalisasi, mereka yang menentukan arah budaya yang ada di Jambi Kota Sabra, yang ada yang ada di dunia ini kan. Apakah ditulis dalam sejarah atau tidak sama sekali ditulis? Kenapa? Karena mereka anak muda yang selalu berkecimpung akan budaya tadi tuh emang harus tapi suatu budaya itu terkenal. Emang harus mempromosikannya, emang harus bukan lagi lewat tulisan, lewat apa, tapi lewat media tadi kan. Lewat cara-cara anak muda gitu ya, yang lebih membuat mereka tertarik. Iya, gitu. mereka tertarik kan. Kalau dari Bang Rifko seperti apa nih harapannya? Kalau harapan saya ya yang mana kita selaku anak muda kan harus menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan. Artinya budaya ini adalah salah satu identitas orang-orang tua kita terdahulu, yang mana adanya orang-orang tua kita terdahulu, adanya kita di zaman sekarang ini. Sehingga kebudayaan ini memang harus dipublikasikan, dikenalkan lagi, bahkan harus dilestarikan dan dipraktekkan gitu. Sehingga anak cucu kita atau berapa puluh tahun ke depan mengetahui budaya kita seperti apa, sehingga kita tidak kehilangan identitas dari daerah kita tersendiri. Jangan sampai tergerus oleh zaman gitu ya. Nah terakhir mungkin nih ada nggak sih pesan yang ingin kalian sampaikan tentunya kepada anak muda agar tetap terhubung dengan akar budaya ini? Untuk anak muda jangan tinggalkan budaya lokal, karena budaya lokal adalah penentu identitas Anda. Oke, Bang Rifko nih. Kalau saya, Anda boleh mengenalkan budaya luar, cuman Anda jangan lupakan budaya lokal. Oke, boleh disaring gitu ya budaya luar yang masuk ke kita, jangan ditelan sampai mentah-mentah. Nah terima kasih Bapak waktunya pada hari ini dan memberikan juga nih pengetahuan ya kepada kita dan juga anak muda, para pendengar Sobat RRI. Tentunya bahwasanya budaya lokal ini emang harus dilestarikan, jangan sampai ditinggalkan karena masuknya budaya asing ke negara kita nih. Sobat RRI, budaya lokal bukan hanya sekedar warisan masa lalu ya, tapi juga panggilan untuk generasi muda kita nih untuk ikut menjaga, merawat, dan juga mengembangkannya. Terima kasih sudah mendengarkan semua cerita kita pada hari ini dan ini bisa bikin kalian makin semangat untuk merawat dan mengembangkan budaya lokal. Dan teruslah menjadikan budaya sebagai identitas bangsa kita. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.